tidak mengurangi rasa hormat, biar lebih afdol, karena Allah menyukai sesuatu yang ganjil. Tolong budak-budak yang di belakang, saya berikan pantun satu lagi, biar budak-budak juga semangat. Terbanglah tinggi sebelum malam. Coba dijawab cakepnya yang kompak. Terbanglah tinggi sebelum malam, pergi ke kota Kendal membawa burung elang. Barang siapa nanti tak mau menjawab salam, saya akan pulang sandal hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kok ada yang bersolawat Pak Haji ya? Padahal saya bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid As-Salwa, sekaligus beliau juga adalah senior saya walaupun beliau sudah purna, Bapak Haji Syafi'i. Subhanallah, luar biasa. Yang saya hormati penasehat kepengurusan Dewan Kepengurusan Masjid As-Salwa serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid As-Salwa yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok gak ada yang amin Pak? Padahal ini saya doakan Pak. Saya jadi bingung, apa karena kita jamaah Masjid As-Salwa lagi berbuka, Pak Imam telah dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saya doakan seluruh jamaah yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah Pak jawabnya, saya doakan dari tadi Pak. Yang saya hormati saudara saya Al Ustaz Ali, subhanallah, di mana-mana sama beliau selalu ketemu. Gak tahu beliau ada di mana-mana ternyata. Serta para sesepuh, bini sepuh, alim ulama, para asatid wa asatidah. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim. Mari kita senantiasa melafazkan kalimat syukur melalui kedua lisan kita. Dengan kalimat kita lafazkan bersama-sama kalimat Alhamdulillahirabbil summa alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan detik ini Allah masih melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini Allah masih mendenyutkan jantung kita, langkah kaki kita mudah, sehingga Bapak Ibu hadirin segenap jamaah semua pada malam hari ini bisa berwajahan, bersilaturahim, bertatap muka antara satu dengan yang lain, berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Mudah-mudahan
seluruh aktivitas kita pada hari ini sampai dengan detik ini, kita berkumpul mengagungkan kebesaran Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini kelak di yaumul akhir zaman masih mampu untuk saling bergandengan tangan, turut menjadi saksi bahwasanya malam ini kita sama-sama mengagungkan kebesaran Allah, sehingga suatu saat nanti di yaumul akhir zaman kita masih mampu untuk saling bergandengan tangan, bertemu dan berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu beliau baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yaumul akhir zaman wala nabiya ba'dah. Beliau adalah nabi yang terakhir, akan tetapi risalahnya tidak pernah berakhir, karena risalahnya kita jadikan tuntunan sekaligus kita jadikan pedoman di dalam kita menjalani kehidupan di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa terkirim doa, mudah-mudahan di yaumul akhir zaman kelak kita semua yang hadir di tempat ini digolongkan menjadi golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, sebelum saya menyampaikan tausiah, saya mohon permisi, mohon izin Pak Syafi'i. Saya tanya, saya berdiri apa duduk Pak? Saya tanya Bapak bukan Ibu. Kalau ibu-ibu, saya duduk atau berdiri? Ibu, saya duduk apa berdiri? Ini Pak, kalau ibu-ibu selalu senang yang berdiri Pak. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya berdiri. Tadi saya berdiri, permisi ya. Bapak Ibu hadirin segenap jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Saya ulangi, kita mengagungkan kebesaran Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Pengajian pada malam hari ini Pak penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya tidak percaya Pak, karena adanya pengajian pada malam hari ini Allah menurunkan berkahnya. Mungkin bapak-bapak bisa melihat istrinya bapak-bapak yang di belakang, karena malam ini ada pengajian. Istrinya bapak-bapak pakai baju gamis, jilbab yang baru, pakai bedak, pakai lipstik, alisnya dibikin nungging kayak kepiting Pak, kelihatan cantik jelitanya. Coba Pak, saya tanya Pak, tolong dijawab dengan jujur. Kalau tidak ada pengajian malam hari ini, kira-kira istrinya Bapak di rumah cantik seperti ini tidak Pak? Cantik seperti ini tidak Pak? Ibu, kalau tidak ada pengajian malam hari ini, apakah ibu di rumah tetap cantik jelita seperti ini? Cantik, sedikit pun saya tidak percaya. Paling-paling kalau tidak ada pengajian, ibu ada di rumah jam segini pakai daster. Itu pun dasternya sudah 1 minggu digantung, dipakai, keteknya sobek lagi Pak. Alhamdulillah, pengajian pada malam hari ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah, diperintahkan turun di Masjid As-Salwa ini. Malaikat dipanggil oleh Allah, malaikat, sami'na wa ata'na ya Rabbana.
engkau kuperintahkan turun di Masjid As-Salwa belakang PT UN Waina Kota Jayapura. Malaikat pun turun di tempat ini Bapak Ibu. Setelah malaikat turun sampai di tempat ini, malaikat mengepakkan sayapnya bersujud kepada Allah. Lalu malaikat pun berdoa. Malaikat berdoa apa Bapak Ibu? Malaikat mengembangkan sayapnya, tunduk bersujud kepada Allah, memohon, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang hadir pada malam hari ini. Gak ada yang amin, berarti ini gak ada yang punya dosa Pak ya. Gak ada yang punya dosa atau terlalu banyak Pak. Katanya pengajian aminnya kok berat sekali. Saya bingung. Padahal ibu-ibu apalagi yang di belakang kotaknya sudah dipakai kipas-kipas Pak. Tapi kok aminnya berat sekali Pak ya. Bapak Ibu hadirin segenap jamaah rahimahullah, malam hari ini kita memperingati 10 Muharram, memberikan santunan kepada yatim piatu dan duafa, yang mana memberikan tema dengan bersedekah kita raih ridho Allah subhanahu. Ini Kang Mas Ali, Ustadz Ali, kayaknya Bapak Ibu di sini tidak tahu. Saya ajak komunikasi audien kayaknya kok susah sekali, aminnya berat. Kayaknya kok yang di belakang juga asik santai ngobrol sendiri. Biar lebih enak Ustadz, saya ajak sholawat dulu biar semangat. Bapak dan Ibu cukup menyambung sholawat saya dengan kalimat nikmat, sehat, selamat. Bisa Bapak Ibu? Bisa Ibu? Karena saya perhatikan Bapak Ibu semangatnya kok nggak ada, loyo, lemas sekali. Atau mungkin biasanya kalau malam Sabtu, malam weekend statusnya healing, jalan-jalan. Malam ini kumpul di sini, tapi semangatnya kok tidak ada. Maka biar semangat saya ajak sholawat dulu Pak. Mari Bapak Ibu cukup menjawab dengan nikmat, sehat, selamat. Dengan sholawat hidupnya yang kompak, nikmat, sehat, selamat. Dengan sholawat hidupnya, dengan sholawat badannya, dengan sholawat hidupnya nikmat, perjalanan jadi selamat. Sholatullah subhanallah. Ternyata bukan Bapak Ibu di depan saya saja yang kurang semangat, diajak sholawatan malah bisa malah asik main. Astagfirullahaladzim. Saya sudah izin kepada yang sepuh biar sholawatan, biar semangat. Ternyata begitu mau naik malah main. Ini ikonya bisa ngoni Pak. Dengan sholawat hidupnya, dengan sholawat badannya, dengan sholawat hidupnya nikmat, perjalanan jadi selamat. Sholatullah salamullah ala Toha. Alhamdulillahi dunia, alhamdulillah badannya sehat. Sama-sama kita bersolawat
mencari ridho Allah Subhanahu. Saya ini Pak Bu sebenarnya mau ngomong malu hati, tak ngomong pun rasanya mengganjal di dalam hati. Saya datang sama Pak Haji Sugiono disambut, begitu duduk diturunkan kopi Bapak Ibu, tapi sampai saya mau naik tidak dipersilahkan minum Pak. Akhirnya kopi sama kue di depan saya masih utuh Pak, padahal di samping kanan saya kiri sudah hampir habis. Makanya saya bingung kok nggak dipersilahkan minum. Saya tunggu-tunggu Pak Haji Sugiono nggak mempersilahkan. Saya saja belum minum Bu, masih semangat. Tentunya Bapak apalagi ibu-ibu yang sudah makan snack harus lebih semangat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kita memperingati 10 Muharram yang mana di sini tertulis yaitu dengan bersedekah. Bulan Muharram masuk dalam 4 bulan yang disebut sebagai Arba'atul Hurum, yaitu 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, diharumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan ini yang 3 berdekatan, yang 1 agak berjauhan, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Yang agak berjauhan yaitu bulan Muharram. Pada bulan Muharram tanggal 10 diistilahkan seperti hari rayanya anak yatim piatu. Bapak Ibu yang ada di depan saya dianjurkan untuk memperbanyak amalan sedekah, yang mana diawali di dalam bulan Muharram. Ada puasa yang pertama, puasa Tasyu'a, yang kedua yaitu puasa Asyura, yang mana barang siapa melaksanakan puasa Asyura, Allah menjadikan yukaffiru sanatal madiyah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil 1 tahun yang telah lalu. Begitu sayangnya Allah kepada kita Pak. Bahkan Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah pada ayat ke-261 di juz 3 bagian kanan atas, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamasali habbah. Barang siapa umat yang bersedekah pada jalan Allah di bulan Muharram, maka diibaratkan seperti satu biji fisabilillahi kamasali habbah anbatat sab'a sanabila. Masing-masing satu biji ini Pak menunjukkan 7 tangkai, tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atun habbah, dan masing-masing tangkai ini menumbuhkan biji sebanyak 100 biji. 1 kali 7 kali 100, beramal sedekah 1 Allah balas dengan 700 pahala. Luar biasa Pak. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan dari amalan sedekah kita bagi siapa yang beliau kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha mengetahui. Kita diperintahkan untuk bersedekah. Allah akan memberikan kelipat ganda daripada sedekah kita di bulan Muharram. Kalau pertama diawali dengan puasa, Allah mengampuni dosa kecil kita 1 tahun yang telah lalu. Saya contohkan Pak, mungkin seperti ibu-ibu yang di belakang, dosa kecil yang diampuni oleh Allah di saat nyuci bajunya bapak, di saat nyuci celananya suami, ada uang di situ 50.000 atau 100.000,
ibu ambil diam-diam, itu masuk dosa kecil. Saya tanya Bu, tolonglah jawab dengan jujur Bu. Kalau ibu-ibu nyuci bajunya bapak-bapak, ada uangnya 50 atau 100 di kantongnya, ibu ambil apa dikembalikan? Ibu kembalikan apa diambil? Dengar Pak, maling semua Pak berarti Pak. Bila seorang suami telah memberikan rezeki kepada istri, uang yang ada di dalam satu celana satu baju yang ibu-ibu cuci, ibu ambil tanpa izin kepada seorang suami, itu adalah haram hukumnya. Ini dengar ibu-ibu yang di belakang, tidak usah tengok-tengok singgol kanan kiri, lihat sini aja Bu. Memang perempuan karena mencuci ada uang dan dikembalikan selalu diambil, bahkan mereka Pak munculkan istilah, Bu, Ibu, uang suami adalah uang istri adalah uang. Dengar Pak, lalu bagian kami ini apa Bu? Kami pergi kerja, pergi pagi, pulang malam, bahkan tengah malam, bahkan sampai esok kembali, kami tidak pulang hanya demi mencukupkan kebutuhan kalian. Ternyata uang suami, uang istri, tetap uang istri. Lalu giliran kami kapan? Hati-hati Pak Syafi'i, sudah ketahuan kan? Ibu-ibu ini memang makhluk yang paling menakutkan Pak. Kenapa saya bilang paling menakutkan? Ibu boleh ketawa, mari kita kaji sedikit Bu. Perempuan adalah makhluk yang paling menakutkan di dunia Pak. Kita lihat Pak, mak lampir perempuan ini pelet, ini blorong, suter ngesot, sundel bolong, perempuan semua Pak, menakutkan. Kalau laki-laki Naruto, Superman, pahlawan semua Pak. Jadi memang perempuan adalah makhluk yang paling menakut. Apalagi kalau bicara duit Pak, luar biasa ibu-ibu Pak. Ibu-ibu ini, suamiku pergi pagi pulang malam gak apa-apa, yang penting pulang bawa uang apa duit, yang penting pulang bawa suamiku mau 2 hari gak pulang gak apa-apa, yang penting sebelum berangkat pergi meninggalkan suamiku hitam pendek gak apa-apa, yang penting banyak Pak, kejawab Pak ya. Memang, dan pada kesempatan malam hari ini, duit itu disedekahkan untuk mengharap janjinya Allah. Allah seperti mengumpamakan seperti satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji, berarti 700 kebaikan, 700 kemuliaan Allah berikan kepada kita Pak. Maka sebagai orang hidup di muka buminya Allah, filosofi terima kasih Pak, terima kasih kita dijadikan pelaksanaan, diaplikasikan dalam kehidupan kita Pak. Jangan cuma maunya terima tapi tidak pernah mau kasih. Maunya cuma terima tapi tidak kasih. Kalau kita terima kasih, insya Allah semakin sering kita mengkasih, insya Allah akan semakin menerima Pak. Jangan pelit Pak. Kadang kalau namanya ngurus masjid itu memang susah Pak Syafi'i, luar biasa. Dimanapun pasti ada problemanya. Kadang diajak rapat pengurus masjid, diajak rapat saja Pak, susah setengah mati. Begitu rapat nanti cuma diam, tidak pernah usul. Nanti begitu selesai rapat, di belakang bicaranya paling banyak. Ada lagi begitu diajak rapat, usulnya paling banyak, maunya dia selalu di depan. Tapi begitu ada tarikan iuran untuk bayar iuran sangat sulit.
susah. Ada Pak yang begitu? Ada Bu? Orangnya hadir? Biasanya ibu-ibu juga yang begini. Maka tidak gampang, penuh dengan segala cobaan. Kadang-kala yang di depan sudah berusaha tanggung jawab, memikul tanggung jawab, mengemban amanah dari umat, kadang-kala benar saja masih dianggap salah. Maka Bapak Ibu, pada bulan Muharram ini kita menyantuni anak yatim. Bulan Muharram termasuk bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila orang berbuat baik pada bulan ini, Allah melipat gandakan pahalanya. Begitu juga apabila kita berbuat dosa, khilaf dan maksiat, Allah melipat gandakan dosa. Pelat Pak, tadi duduk tidak dipersilahkan, sekarang berdiri dikasih mie. Mana saya keringat bisu pun tak ada, bingung saya Pak. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwasanya annal maksiata fiha asyaddu iqaban. Barang siapa yang bermaksiat di bulan Muharram ini, dia akan dilipat gandakan bala dan dosanya oleh Allah. Wa ta'atuhu fiha aqsaru katsira. Dan barang siapa yang bertaat kepada Allah, maka akan dilipat gandakan juga pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, bila ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, mari di bulan Muharram ini kita sama-sama menyantuni anak yatim piatu lewat rezeki finansial yang Allah telah berikan kepada kita, yang Allah telah titipkan kepada kita. Tanyakan kepada hati bapak dan ibu semua, lewat rezeki finansial yang Allah titipkan kepada kita, sudah berapa banyakkah perut yatim piatu yang telah bapak ibu kenyangkan? Sudah berapa banyakkah yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa yang telah bapak ibu santuni? Ingat yang beliau katakan, semua ini hanyalah titipan. Seperti kita tidak pernah menyangka Bapak Imam ternyata tadi malam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian datangnya kapan saja. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, bahkan bagaimana caranya. Kita nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu. Maka Pak, Bu, selagi nafas masih di penghujung badan, ingat nafas ada batas, umur sudah diukur, rezeki sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Maka bersedekahlah agar senantiasa kelak sedekah itu mengalami alam kubur kita sampai datangnya kiamat tiba kita, mengantarkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Sedikit menyinggung tentang kematian Pak, yang disampaikan oleh beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu mempunyai batas umuran Pak. Mati itu datangnya mengacak, tidak sesuai huruf abjad. Kalau mati sesuai huruf abjad, saya yang paling celaka Pak Haji, karena nama saya Agus, saya paling duluan. Kalau Pak Sapi'i di tengah-tengah, apalagi Pak Sutiono di tengah-tengah juga, saya yang paling duluan Pak. Maka dari itu kematian datangnya mengacak, tidak pernah tahu kita kapan kematian itu menjemput kita. Bisa saja Pak Safi'i duluan, saya belakangan, atau ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau mungkin dibalik bapak ibu yang di hadapan saya ini tetap duluan, saya juga tetap belakangan.
kematian datangnya kita tidak pernah tahu. Orang jatuh bukan tersandung gunung, orang jatuh karena tersandung kerikil yang sangat kecil. Bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, di saat ajal dan maut kelak mendatang jemput kita kelak, ada 3 hal yang akan mengantarkan jasad kita menuju ke alam kubur kita kelak, Pak. Tatbauha ala salasa jenazah. Ada 3 perkara yang akan mengantarkan jasadmu menuju ke alam kubur kita kelak. Yang pertama, ahlikum. Yang kedua, malikum. Yang ketiga, amalikum. Yang pertama adalah ahlikum. Ahli kita itu siapa? Ahli nasab kita, anak cucu kita, bisa jadi saudara kandung kita, orang tua kandung kita. Akan tetapi renungkan sejenak, Pak. Mereka semua mengantarkan kita hanya sebatas sampai di atas kubur kita, Pak. Istri yang begitu Bapak cintai, anak yang begitu Bapak bangga-banggakan, dicukupi keperluannya, Bapak kerja pergi pagi pulang malam, satu pun tidak ada yang mau menemani di saat jasad kita diturunkan masuk ke dalam liang lahat. Istri yang Bapak cintai, bahkan mungkin waktu masih pacaran katanya, aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Itu hanya sebuah omong jualan semata. Di saat jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat, anak istri kita tidak ada yang mau menemani, suaminya ibu pun tidak mau menemani. Mereka akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing, dan setelah 3 langkah terakhir, sesungguhnya disitulah kita memulai kehidupan yang baru, yaitu disebut dengan alam kubur. Anak yang kita cintai, istri yang begitu kita sayangi, mereka pulang ke rumah masing-masing. Teriring perjalanan waktu dari minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Mereka semua disibukkan dengan segala urusan duniawinya. Kita begitu mudah dilupakan. Yang tersimpan hanyalah tersimpan rapi di memori kenangan keluarga. Itu pun hanya tersimpan di dalam almari. Belum tentu sebulan sekali dibuka. Oh, ini istriku yang meninggal, ini suamiku yang meninggal. Belum tentu. Mereka sibuk dengan segala urusan duniawinya. Kita ada di alam kubur cuma sendiri, Pak. Ini yang patut menjadi renungan, jadi kejadian kemarin malam yang mana imam kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu malikum, hartamu. Akan tetapi pada poin yang kedua ini patut kita kembali merenung bahwasanya harta yang akan kita bawa masuk ke alam kubur kita kelak, Pak, Bu, tidak lebih dan tidak kurang hanyalah selembar kain putih bersih tak bersatu, karena waktu itu pun uang sudah tidak berlaku. Yang kita bawa, harta yang kita bawa adalah cuman selembar kain putih bersih membungkus jasad kita masuk di dalam liang lahat kita. Mobil yang begitu mewah, rumah yang begitu megah, semuanya ditinggalkan, tidak ada yang kita bawa. Ini menjadi renungan bagi kita. Ibu, karena yang semangat ibu, saya tanya, Bu. Ibu, begitu suaminya ibu memberikan rezeki bulanan, memberikan hasil kerjanya, ini sayang ada rezeki 10 juta, ibu belikan kalung, belikan cincin, dibelikan baju gamis yang bagus-bagus, ibu koleksi di dalam lemari. Ternyata Allah berkehendak lain. Besok pagi ibu belanja, pergi ke pasar Yotepa, jatuh dengan motor, meninggal di tempat. Saya tanya, Bu, kira-kira kalung gelang yang ibu beli, baju gamis yang dikoleksi dalam almari, begitu ibu mati, yang pakai siapa, Bu? Siapa, Bu? Anak. Siapa, Bu? Yang jelas yang pakai
nanti adalah istri kedua. Sadar Bu, kalau ibu-ibu ditinggal mati oleh bapak-bapak, saya masih yakin dan percaya banyak ibu-ibu memilih tidak menikah lagi sampai datangnya kematian yang menyibukkan membesarkan anak-anak yang mengantarkan menjadi orang-orang yang sukses. Betul? Kalau bapak-bapak di depan ini begitu ditinggal mati istrinya, kalau tidak menikah lagi rasanya sangat sulit, saya percaya Pak. Karena apa? Istri kadang belum lagi 1 tahun, belum 40 hari 40 malam, di saat istri meninggal belum 40 hari malam, sore-sore duduk di teras rumah sambil minum kopi, sambil merokok, muncul lagunya Pak Syafi'i. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam ke hafal Pak, dijawab sama ibu-ibu Pak. Baru 1 bulan dicekam rasa kesunyian, rasanya sudah tak tahan. Kalau ibu-ibu saya masih percaya, tapi kalau laki-laki Pak ditinggal mati oleh istri, apalagi masih usia di bawah 50, kalau tidak menikah lagi rasanya tidak mungkin. Yang terjadi saat ini Pak, selagi istri masih hidup sehat saja, bapak-bapak sudah ingin nikah lagi. Betul apa betul? Ibu-ibu kayaknya pengalaman, jawabnya kompak sekali. Maka harta yang kita bawa masuk ke alam kubur tak lebih dan tak kurang, hanya selembar kain kafan putih bersih tak bersatu. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu amalikum, amalmu. Kembali lagi pada amal. Lalu dari harta finansial rezeki yang telah kita terima selama ini Pak, tanyakan kepada hati kita masing-masing Pak, seberapa banyakkah harta yang telah kita belanjakan di jalan Allah? Sudah berapa banyakkah yatim piatu yang dikenyangkan perutnya, fakir miskin duafa yang telah bapak-bapak santuni? Jawabannya ada di hati masing-masing. Maka dari itu manusia hidup di atas dunia ini jangan pelit, bersedekahlah. Orang sodakoh tidak akan roboh, tapi insya Allah rezekinya akan menjadi kokoh. Maka dari itu saya tanya, bapak-bapak saya tanya Pak, tolong dijawab jujur Pak. Kalau seandainya ada kotak amal melintas di depannya bapak-bapak, bapak buka dompet isinya 150, 20, 10, 5.000, 2.000, yang masuk kotak amal berapa Pak? 1.000. Berapa Pak? 1.000. 2.000. Yang masuk berapa Pak? 2.000. Terima kasih atas kejujurannya Bapak. Sekarang ibu-ibu yang gambesnya begitu mewah, harganya minimal 300.000. Begitu ada kotak amal melintas di depan ibu, ibu buka dompet, seret, ada uang 150, 20, 10, 5.000, 2.000. Masuk kotak amal berapa Bu? Berapa Bu? La ilaha illallah. Bapaknya jawab 2.000, ibu jawab 5.000. Luar biasa. Dengan amal 2.000 dan 5.000 kita berharap surganya Allah, kita mencari ridhonya Allah. Begitu murahnya Pak. Saya istilahkan Pak, kalau orang beramal 100.000, nanti sedekah jariah yang bapak ibu masukkan ke dalam kotak amal akan menerangi alam kubur kita kelak. 100.000 seperti terangnya lampu PLN, 50.000 seperti terangnya lampu Petromak, 20.000 seperti sebatang lilin, 10.000 seperti pentol,
kunang. Nah kalau 2000 Pak, 5.000 sirik kunang-kunang, kalau 2.000 seperti puntung, lu buat nonoi bokongnya sampai itu. Alangkah pelitnya kita Pak meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kota amal cuma 2.000 sama 5.000. Kita ingin surganya Allah. Surganya Allah tidak butuh kita Pak, tapi kita yang butuh surganya Allah. Saya yang jadi tentara, surganya Allah tidak butuh tentara. Kami apa tentara di akhirat kelak sudah nggak ada peran Pak. Surganya Allah tidak butuh ustaz kiai. Surganya Allah buat apa? Mau imami masjid tidak ada Pak. Kita ini butuh surganya Allah. Untuk meraih surganya Allah itu yaitu dengan jalan meraih ridhonya Allah. Maka untuk meraih ridhonya Allah, ibu-ibu kota amal berjalan mondar-mandir cuma isi 5.000, bapak-bapak isi 2. Padahal rokok satu bungkus harganya minimal 25.000. Mudah-mudahan setelah pengajian ini Jumat depan kota amal tidak ada lagi uang 2.000 Pak ya. Tidak ada lagi Pak ya, insya Allah. Kota amal wirawiri penuh harap ada yang ayo Pak semangat Pak, la ilaha illallah. Bapak sudah minum, botolnya sudah miring, saya minum aja belum Pak. Mari semangat Pak. Kota amal wirawiri penuh harap ada yang mengisi murah tidak ngisi bakale. Ibu-ibu ini diajak ngomong susah tapi sekali ngomong berbeda sekali. Yang mengisi murah rezeki tidak ngisi bakale rugi. Mari sholat sama-sama. Sholatullah ala bapak-bapak yang semangat, nanti baru ibu. Bapak-bapak yang semangat. Kota amal mondar mandir penuh harap ada uang mandir yang mengisi rezeki mengalir tidak ngisi temannya sholatullah salamullah ibu-ibu yang keras. Kota amal keluyuran ajak-ajak golek ganjaran yang mengisi diri sayang tidak ngisi temannya. Sholatullah salamullah
hadir nggak ada yang mampir berarti temannya kalau bapak-bapak ternyata kota amal keluyuran tidak isi berarti temannya sebenarnya masih ada lanjutannya Pak, tapi untuk bahasa ini aja ini bahasa Inggris masalahnya. Magedong magrong magrong mas-masane pate grong-grong bojo ayu moblong-moblong ditinggal mati digondong. Cobaannya Bapak itu ngomong bukan saya Pak, ini pakai bahasa Inggris yang saudara kita yang Makassar itu artinya apa itu bingung. Jadi kalau kita mau bersedekah insya Allah Allah akan luaskan rezeki kita. Yang gak ada yang amin Pak Haji, bingung saya. Insya Allah Allah luaskan rezeki kita, amin. Begitulah Pak, semangat la ilaha illallah didoakan wa aminnya. Baru kali ini saya ngaji mau bilang amin saja sangat susah sekali, padahal saya minum aja belum. Saya tadi sudah berpikir turun kopi, alhamdulillah ada kopi, ternyata sampai naik gak dipersilakan minum. Dalam hati saya juga bernyanyi, kopi di mana kau kini, jangan kau sembunyi dirimu, oh kopi. Ternyata kopinya di bawah, jadi itu sudah diminum karena tidak dipersilahkan minum. Maka agar kita hidup kita menjadi berkah, rajinlah bersedekah. Kalau bersedekah insya Allah hidup kita menjadi berkah, rezekinya bakal melimpah, keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah suatu saat bisa sujud di Madinah Mekah Al-Mukarramah. Amin Allahumma ya Rabbal. Lalu doa Muhammadnya ibu-ibu mintakan aminnya keras sekali Pak. Tapi kalau nggak dipancing aminnya memang sulit memang. Ibu-ibu di sini saya baru tahu kau seperti itu ternyata. Memang gayamu memang elit profesi diri sulit, bibirmu juga julid, rasanya pengen tak jahit. Jangan suka mencubit kalau tak mau dicubit, nanti dicubit gerit-gerit. Lihat teman susah hidupmu bergairah, lihat teman senang badanmu langsung riang. Ada yang begitu? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, segenap jamaah Masjid Al-Salwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ngomong amin saja nggak semangat kok lanjut. Coba kalau Bapak Ibu semangat, saya juga semangat, ngajak sholawat juga semangat. Kalau itu tidak semangat, saya pun ya cukup berbilai taufik wal hidayah langsung pulang ke Aryo. Lontong tahu sayurnya bayam, Bapak Ibu jangan cuma diam, minum dawet dicampur ketan, daripada mumet ayo sholat, daripada mumet ayo sholat. Ayo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
ritmenya agak cepat sedikit kayak belum makan padahal sudah minum sudah habis banyak Pak. Saya betul-betul malam hari ini luar biasa, cepat sedikit bagaimana gitu loh. Semangat, masih muda semuanya kok. Pohon beringin, pohon kelapa, nyari kuning kembang. Kalau kita jangan curi sama itu saya masih kayaknya ngamuk kayak maling Pak. La ilaha illallah, memang anak muda itu luar biasa. Arahnya pas sholawatan Dimas. Ulangi, pohon beringin ya pohon mangga. Ralnya Mas, pohon beringin ya pohon mangga, beli kunyit ke Purbalingga. Kalau ingin hidup bahagia, jangan culik sama jangan culik sama tetangga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin satu lagi, pagi-pagi beli es buah. Ini pagi-pagi beli es buah Bu ya. Beli air karena haus, bila lagi ada masalah jangan nyindir lewat setan, jangan nyindir lewat setan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin dari sholawat kita bersedekah sampai lontong tahu sudah lengkap. Jadi itu sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sedekah kita di bulan Muharram ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan untuk bersedekah. Ada contoh di depan mata, sering terima, sering kasih. Filosofi ini laksanakan. Insya Allah kalau sering terima, insya Allah juga harus rajin kasih. Sebelum saya tutup, saya berikan kuis buat bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa angkat tangan, baru saya tunjuk dijawab. Saya berikan kuis. Tadi saya menyampaikan bahwasanya surat Al-Quran Al-Baqarah ada yang menyampaikan bahwasanya satu biji menjadi 7 buah menjadi 7 ranting jadi 100. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat keberapa, juz berapa? Angkat tangan. Angkat tangan. La ilaha illallah. Makanya Bu, kalau Ustaz sudah ngaji serius, janganlah cuma asik update setahun. Di sini udah ngajinya serius, untuk iklan dan asik update setahun.
bagus. Surat apa Bu? Ada yang tahu? Surat apa? Angkat tangan. Ya kalau kita ada yang jawab ya berarti uang Belakang saya Ustaz, di aman. belakang Ustaz. Sana Ustaz. Wah, ada di belakang. Ada di belakang. Surat apa nak? Ayat keberapa? Surat Al-Baqarah ayat ke-42. Berarti pas saya menyampaikan dia tadi lagi asik main HP. Coba siapa? Jus, berdiri sini nak. Luar biasa nak. Ini dengan sholawat. Sholatullah salamullah ala toha. Ibu-ibu, saya berikan kuis yang paling mudah. Tolong dijawab, angkat tangan baru saya tunjuk jawab. Ini kuis yang terakhir karena sudah waktu yang keburu malam. Bahwasanya saya berikan kuis buat ibu-ibu Pak ya, buat ibu-ibu. Ibu, saya tanya, tadi saya menyampaikan bahwasanya jasad kita akan diantarkan ke kubur kita, itu ada 3 yang bisa sebutkan. Saya. Bu, mungkin ada Makassar jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Apa Bu tadi Bu? Apa Bu tadi Bu? Masya Allah. Ini Pak, kalau ngaji tidak serius di sini sudah ustadznya ngotot mengaji duduk update story. Di sini ngajinya serius duduk update apalagi yang di belakang-belakang di sana ngobrol rupi sendiri. Masya Allah. Kalau memang tidak ada, terima kasih. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita semuanya, menambah ilmu pendaraan bagi kita semuanya, sehingga ke depannya kita akan menjadi umatnya Allah yang lebih baik lagi untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada salah kata, itu adalah murni kesalahan diri pribadi kami, dan bila ada benarnya, itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Undur makola wala tanggur makola. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Sebagai penutup, kami berikan pantun buat Pak Syafi'i karena beliau yang mengerti. Orang Gresik, saya berikan pantun sebagai penutup kepada yang kedua, yaitu Suminten anak Suro Menggolo cekap semanten atur kawula wontene kantun toya klapa menawi bapak kula nyuwun pangapura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pembawa acara masih kasih kode untuk kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar acara pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dunia, berkah akhirat. Kita doa singkat, doa selamat, doa tolak balak, doa ke orang tua kita, dan doa satu jaga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid din wa
سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والفتنة والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن ومن بلدنا هذا خاصة ومن بلدنا المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربي هب لي من الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وقنا عذاب وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini dapat dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.